sebelum saya lanjutkan, ini apa, saya akan coba kirim. Untuk akun PLSQL-nya, ya. Sudah saya share di chat ya. Itu ada akun PLSQL untuk IKA 2C, 2D, dan 2E. Ya. Untuk password standarnya sudah dari situ, nanti silakan dirubah untuk login awal, ya nanti akan minta perubahan, ya. Nah, untuk perubahan, saya mohonkan Anda membuat yang semudah mungkin, ya. Artinya yang tidak terlalu sulit, ya, artinya mudah untuk Anda ingat, gitu ya. Untuk file skemanya kemarin masih punya enggak ya? Ini untuk file skemanya saya kirim sekalian, ya. Untuk memasukkan file skemanya masih ingat atau tidak? Masih, Pak. Masih ya. Karena itu untuk akunnya berurutan, ya mohon jangan saling mengganggu ya. Kalau orang Jawa tunggal guru ojo ganggu gitu ya. Artinya jangan sampai Anda ya bukan haknya Anda pakai atau Anda gunakan tidak semestinya gitu ya. Untuk akun itu cuman sampai 23 Desember ya. Nanti setelah itu, karena untuk tanggal itu default dari Oracle, ya, Anda bisa saya tidak bisa membuat sendiri untuk batas tanggalnya gitu ya, sehingga nanti setelah 23 September akun itu berakhir, ya nanti akan kita create-kan akun yang baru gitu ya. Saya kira itu untuk ini suara dari siapa ya? Halo? Bisa di-unmute? Kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya izin direkod ya, Pak? Ya, silahkan. Recording in progress. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, ya. Masih di bab 2, ya. Nanti kita lanjut materi yang ke-6 dan ke-7, ya.
Di materi ke-6 kita akan belajar tentang nested block dan variable scope ya, tentang blok bersarang ya, dan cakupan variabel ya. Nanti ada variabel lokal, ada variabel global yang seputar itu yang akan kita pelajari. Baik, sasaran yang akan kita pelajari ya. This lesson cover the following objective: understand the scope and visibility of variable ya. Pertama, memahami ya cakupan ya atau ruang lingkup atau batasan gitu ya. Dan visibilitas daripada variabel ya. And write nested block and qualify a variable with label ya. Bagaimana nanti Anda menulis blok bersarang ya, dan memenuhi memenuhi syarat variabel ya dengan label ya. Describe the rule for variable scope when a variable is nested in a block ya. Jelaskan aturan untuk ruang lingkup variabel ya atau cakupan variabel ketika sebuah variabel bersarang di dalam sebuah blok ya. Recognize a variable scope issue when a variable is used in nested block ya. Bagaimana nanti Anda mengenali ya tentang permasalahan sebuah ruang lingkup sebuah variabel ya ketika sebuah variabel digunakan di dalam blok bersarang ya. Dan qualify of variable nested in a block with a label. Bagaimana nanti Anda buat kualifikasi ya variabel bersarang ya di dalam sebuah blok dengan sebuah label. Berikutnya tujuan ya. Kalau Anda lihat gambaran blok itu seperti itu ya. Yang warna hijau. Yang dimana maksud dengan nested block ya di situ ya. A large complex block can be hard to understand ya. Jadi sesuatu yang besar gitu ya. Blok yang kompleks ya dapat atau sulit ya, mungkin sulit untuk dipahami gitu ya. You can break it down into small block that are nested one inside the other, making the code easier to read and correct ya. Jadi karena terlalu besar gitu ya atau besar kodenya ya, maka Anda coba ya Anda pecahkan menjadi blok yang lebih kecil gitu ya. Di mana ya blok yang lebih kecil tadi bersarang di dalam blok yang lain gitu ya. Sehingga kalau Anda membuat seperti itu akan membuat kode itu lebih mudah untuk dibaca dan dikoreksi gitu ya. When you nest block, declared variable may not be a variable depending on their scope and visibility ya. Jadi ketika Anda membuat blok bersarang gitu ya, variabel yang dideklarasikan ya mungkin tidak tersedia ya, bergantung pada cakupan dan visibilitasnya. You can make invisible variable available by using block label. Anda dapat membuat variabel yang tidak nampak gitu ya, tak terlihat gitu ya. Tersedia dengan menggunakan blok label. Nanti apa itu blok label ya? Atau label blok.
Nah, sekarang kita coba kenal apa itu nested block ya, blok bersarang. Sebagaimana Anda ketahui bahwasanya PL/SQL adalah bahasa terstruktur ya. Adalah sebuah bahasa terstruktur dalam sebuah blok bahasa terstruktur. Ya. The basic unit, ya, procedure, function, and anonymous block are logical block which can contain any number of nested subblock. Ya. Jadi setiap blok logis, ya, atau setiap unit dasar, ya, unit dasar daripada PL/SQL itu adalah bisa suatu prosedur, suatu fungsi, atau suatu blok anonimus, ya, yang merupakan blok logis, ya, yang mana dapat berisi beberapa atau sejumlah subblok bersarang. Ya. Its logical block correspond to a problem to be solved. Ya. Setiap blok logis sesuai dengan masalah yang harus dipecahkan. Jadi setiap blok itu punya penyelesaian permasalahan apa, gitu ya. Nested block illustrated, ya, bagaimana ilustrasi dari sebuah blok bersarang, ya. Nested block are block of code placed with other block of code, ya. Jadi blok bersarang adalah blok pada kode, ya, diletakkan di dalam blok kode yang lain. There is an outer block and inner block. Jadi nanti ada blok luar, ada blok dalam, gitu ya. Nah, yang inner inilah yang dikatakan sebagai nested-nya, ya. You can nest block within block as many times as you need to. There is no practical limit to the depth of nesting Oracle alone, ya. Jadi Anda dapat membuat blok di dalam blok sejumlah yang Anda perlukan, gitu ya. Dan di sini tidak ada batasan, gitu ya. Tidak ada batasan praktis, ya. Secara praktis tidak ada batasan, ya, berapa kedalaman atau untuk kedalaman daripada nested itu, ya, atau sarang itu yang diizinkan oleh Oracle, ya. Jadi tidak ada misalnya maksimal 5 nested gitu, tidak ada, ya. Tapi kembali lagi bergantung pada permasalahannya, kegunaannya seperti apa. Berikutnya contoh nested block, ya. The example shown in the slide has an order of parent block illustrated in blue text and nested child, ya, block illustrated in red text. The variable v outer variable is declared in outer block, ya, dan yang v inner variable dideklarasikan di inner blocknya, ya. Coba kita lihat seperti ini. Jadi yang warna biru itu untuk outer block-nya, yang warna merah adalah untuk inner-nya, seperti instruksi tadi, ya. Jadi yang biru ini sebagai outer block-nya atau parent-nya, kemudian yang warna merah adalah untuk child atau inner block-nya, gitu ya. Kita lihat di sini ada deklarasi, ya, kemudian di sini ada variable yang
dideklarasikan. Di sini kita tandai ya, yang bagian outer di sini variabelnya kita tambah kata outer ya, v underscore outer underscore variable. Kemudian yang di bagian inner ya, berarti di nested-nya kita tambah kata inner. Apakah harus, Pak? Tidak. Ya, ini bukan suatu keharusan, tapi hanya untuk kita biar tahu ini yang bagian deklarasi yang di bagian outer ya, parent-nya, yang ini di inner-nya gitu ya. Saya tak sambil coba kita praktekkan ya. Untuk menjalankannya nanti sama di SQL Workshop ya, di SQL Common. Ya. Anda tuliskan di sini, misalnya ini coba kita copy ya. Nanti seperti ini ya. Ini yang tidak ada nest. Oh, ini saya ngopinya malah dari sini ya. Baik, itu materi yang ke-6 ya. Ini materi ke-1. Jadi awalnya adalah bagian dari ini, mulai dari declare ini ya. Coba kita buat agak ke dalam ya. Ini N-nya di sini. Nah, yang saya agak mundurkan ini adalah yang inner-nya. Kemudian yang menjorok ke kiri ini adalah yang outer-nya gitu ya. Kalau kita running ya, maka akan tampil ini ya, tampilnya adalah local variable ya, karena di sini inner underscore variable ya. Kemudian di sini outer ya. Karena kalau variable global berarti dia bisa dikenali di baik di dalam nested ataupun di luar gitu ya. Nah, sekarang yang ini outer lagi. Nah, kita coba yang sini misalnya kalau kita tampilkan inner, kira-kira error atau tidak ya. Mungkin kita enter. Nah, di sini variabel di line 22 ya, v inner variable
must be declared. Ya, jadi sini ini tidak diketahui, tidak dikenali gitu ya. Ini kalau must be declared berarti harus dideklarasikan, berarti belum terdeklarasi gitu ya. Nah, di sini ada kesalahan di sini ya. Kalau kita kembalikan lagi, nanti akan menjadi seperti ini ya. Jadi yang variabel inner, v inner variable ini hanya dikenali di di dalam nested-nya saja. Sedangkan di luar nested-nya atau di dalam nested block-nya dia tidak dikenali seperti tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Variable scope ya. The scope of a variable is the block in which the variable is accessible, that is where it can be used. Ya. Jadi ruang lingkup variabel adalah blok atau blok di mana variabel itu dapat diakses, ya, yaitu di mana ya dia ya variabel tadi dapat digunakan. Seperti yang saya contohkan tadi, karena dia di nested-nya dideklarasikan, maka ketika kita panggil di bagian outer-nya tadi tidak dikenali gitu ya. In PLSQL, a variable scope in the block in which it's declared plus all block nested within the declaring block ya. Jadi dalam PLSQL ya, ruang lingkup variabel adalah blok di mana ia dideklarasikan ya, ditambah semua blok bersarang ya di dalam blok yang mendeklarasikan. Jadi batasan daripada sebuah variabel ya adalah blok ya di mana ia dideklarasikan ya ditambah dengan semua blok ya bersarang ya di dalam deklarasi blok itu ya atau di dalam blok yang dideklarasikan. What scope of the two variable declared in this example ya. Di sini cakupan ya dua variabel yang dideklarasikan di dalam contoh ini ya. Kalau V outer ini jelas dia adalah termasuk global variable. Kalau yang ini yang warna merah inner ya dia hanya dikenali di lingkup nested ini aja ya. Di sini yang V outer karena dia karena dia ini adalah variabel global, maka dia bisa dikenali di dalam nested ataupun di dalam outer sendiri gitu ya. Artinya seperti itu. Artinya kalau global itu bisa dikenali di manapun. Kalau inner ya dia di lingkup dia dideklarasikan, di dalam blok dia dideklarasikan. Intinya seperti itu aja. Ya. Coba Anda periksa ya kode berikut ya. What is the scope of the variable ya? Apa ruang lingkup masing-masing variabel ya dari setiap variabel ini ya. V underscore folder name ini skopnya apa? Yang ini skopnya apa ini? Dia termasuk variabel apa? Lokal atau global? Lokal, Pak. Apa? Global. Global, ya.
Kalau yang nested block-nya kan ini ya. Nah, yang saya warna hijau ini adalah nested-nya ya. Sedangkan yang di atasnya atau bawahnya itu adalah dia adalah outer block-nya. Sehingga di sini v father name dan v date of birth date ini adalah kategorinya adalah global ya. Jadi keduanya di sini ya kategorinya adalah global variable ya. Sedangkan di sini ada v child name. Ini lokal apa global? V child name. Lokal, Pak. Adalah lokal ya. Sehingga kalau di sini ya v father name di sini ya dia akan tampil Patrick ya nanti ya. Kemudian v date of birth ya berarti tampil 20 April 72. Kemudian v child name akan tampil karena dia di dalam ini yaitu tampil Mike. Kemudian yang bawah tampilnya adalah yang global ya. Jadi nanti tampilnya yang v date of birth ini tetap 20 April 1972. Berikutnya ya. Variable declared in PLSQL block are considered local to the block and global to all block nested within it. Jadi variabel yang dideklarasikan dalam sebuah blok PLSQL ya dianggap lokal ya untuk blok itu gitu ya. Dan global untuk semua blok bersarang di dalamnya. Artinya di sini yang diberikan merah di sini ya. Ini adalah sifatnya lokal bagi blok ini ya. Blok outernya itu lokal. Tapi kalau semua blok yang bersarang di dalamnya dia akan bersifat global gitu ya. Sehingga di sini outer variable is local to outer block but global to the inner block. Jadi outer variable ini dia sifatnya lokal ya untuk blok outernya ya. Tapi untuk innernya atau nested blocknya dia adalah sebagai variabel global gitu ya. Local and global variable ya. When you access this variable in the inner block, PLSQL first look for a local variable in the inner block with that name. Jadi ketika Anda mengakses variabel ini ya di dalam blok inner ya dari blok dalam, PLSQL pertama melihat dari sebuah variabel lokal ya di dalam inner block ya di dalam blok dalam dengan nama itu. If there are no similarly named variable, PLSQL look for the variable in the outer block. Jadi kerjanya misalnya di sini disebutkan v outer block, ya v outer variable di sini ya. Misalnya di sini ada v outer variable, maka v outer variable ini ya dia akan kok menghilang ya. Erasure.
Jadi di sini ya, pertama dia akan dilihat dulu ada enggak vouter variable ya di dalam deklarasi nested-nya. Kalau ini tidak ada, maka dia akan ternyata tidak ada di dalam inner, maka dia akan lari ke outer-nya gitu ya, ke outer di sini ya. Di outer ada, ya, berarti dia akan mengambil data dari outer-nya. Kalau di sini tadi, kalau saya tambahkan di sini inner variable ya di dalam outer-nya, maka tadi dia akan melihat di deklarasi. Kalau outer tidak mungkin dia melihat ke inner, gitu ya. Kalau inner dia akan melihat ke outer, ya selain inner dia juga melihat ke outer. Tetapi kalau outer tidak melihat ke inner, sehingga tadi tidak dikenali, gitu ya. Maksud enggak kira-kira sampai di sini? Cara kerjanya. Bisa dipahami ya? Ya, kita lanjutkan ya. If PLSQL doesn't find the variable declared locally, it look upward in the declarative section of the parent. Jadi kalau di sini tadi dia tidak melihat ada deklarasi di dalam lokalnya, maka dia akan melihat ke parent-nya. Parent-nya ada tidak? Kalau ada ya nanti ditampilkan. Ya. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan, PLSQL doesn't look downward into the child block. Ya. Jadi PLSQL ya, dia tidak dia tidak melihat gitu ya. Ke bawah blok. Ya. Jadi kalau di sini tadi ada saya tambahkan inner variable di sini ya, maka dia hanya melihat di lokal dia, ya di lokal outernya. Karena tidak ada, ya maka dia tidak akan melihat ke innernya. Ya. Sehingga dianggap variabel itu tidak dideklarasikan atau belum dideklarasikan. Variable scope accessible to outer block. The variable father name and date of birth are declared in outer block. Jadi yang ini ya, father name dan date of birth ini dideklarasikan di blok luar, gitu ya. There are local to the outer block and global to inner block, ya. Jadi kedua variabel ini adalah lokal untuk blok luar dan global untuk blok dalam innernya. Their scope include both block. Ya. Maka keduanya tadi batasannya adalah menyertakan kedua blok ya, baik outer maupun inner. Gitu ya. Variable scope accessible to outer block. Di sini ya, child name is declared in the inner or nested block ya. Yang child name ini dideklarasikan di dalam blok dalam ya. Artinya di nested-nya. This variable are accessible only within the inner block and isn't accessible in the outer block ya. Jadi variabel ini ya hanya diakses di dalam inner block atau nested-nya ya, dan tidak dapat diakses ya di dalam outer block, dalam blok luar ya. Why will this code not work correctly? Kira-kira apa
Mengapa kode ini tidak bekerja dengan benar? Coba saya kopikan aja. Di sini di deklarasi awal ada first name, ya. Kemudian ini yang bagian innernya coba saya undurkan, ya. Kemudian di sini ada begin lagi, ini ada inner lagi ya. Coba nanti kita lihat. Ini berarti outernya. Kira-kira yang salahnya di mana? Ya. First name, ya. First name. Kemudian di sini ada last name. Ya. Kemudian di bagian berarti begin yang ada di dalam, yang menjorok di dalam ini adalah innernya, ya. Di sini ada last name. Kemudian first name kita berikan isian, ya, kita berikan data Carmen. Kemudian last-nya Miranda. Ya. Kemudian kita coba tampilkan, kita gabung antara V first name dan V last name. Ya. Di sini ada operator penggabungan, ya. V first name spasi, ya, digabung dengan spasi, digabung dengan V last name. Ya. Kira-kira kesalahannya di mana di sini? Yaitu terletak di pemanggilan ini, panggilan yang terakhir, karena ini adalah bagian outer, ya. Bagian outer di sini ada pemanggilan V last name, padahal V last name itu adalah apa? Di sini adalah dia hanya di inner saja, ya, sehingga nanti tidak dikenali. Kita coba apakah benar untuk di sini V last name must be declared. Ya. Di mana last name yang ada di sini, ya, yang di bagian outer, karena di sini last name hanya ada di inner saja, ya, hanya di inner. Jadi last name-nya, V last name di sini, ya, hanya di bagian inner saja. Ya. Kemudian di sini coba ditambahkan, ya, V last name varchar 2, ya. Kira-kira kalau ditambahkan ini, apa yang terjadi? Kalau kita tambahkan ini tentunya dia akan berjalan, ya. Artinya di sini kita tambahkan di bagian deklarasi di outernya, ya. Nah, di sini tidak tampil, ya. Kira-kira kenapa? Kenapa di sini tampilnya Carmen dan
Mirandanya tidak tampil ya, yang di luar ya. Jadi sini tidak error, tetapi last name-nya tidak ada tampilannya ya. Karena dia juga sekali lagi dia mengacu ya. Dia tetap mengacu ke mana? Ke inner-nya gitu ya. Ke inner dia, yaitu yang di sini. Karena dia di inner, maaf, di outer-nya ya, di bagian outer. Karena last name di sini belum ada pengisian sama sekali, sehingga dia tidak bisa mengakses last name yang ada di sini yang diberikan isi Miranda ya. Will this code work correctly? Why not? Ya. Apakah kode ini akan bekerja dengan benar? Mengapa? Ya. Atau mengapa tidak? Artinya tidak bekerja dengan benar. Kira-kira bagaimana ya, biar di sini first name-nya, maaf, last name-nya bisa bagian, ini bagian pertama. Sebentar, kalau yang di sebelumnya tadi, di sini ada declare ya, ada deklarasi ya. Kalau di coding tadi, di sini ada deklarasi di bagian jadi kalau di dalam PLSQL di sini ada nama yang sama, tapi di scope yang berbeda itu tidak error ya, tidak tabrakan. Coba kalau sini saya tambahkan langsung, misalnya kalau seperti ini hasilnya seperti apa coba. Kalau di sini last name-nya saya berikan di bagian outer, saya berikan itu ya. Nah, dia tampilnya adalah yang ini ya. Yang di inner-nya dia tidak tampil ya. Sekarang saya coba kalau yang first name, kalau ini saya berikan nilai di sini, dia tampil ya tadi ya. Yang di dalam inner-nya ya, dia Carmen Miranda seperti di sini ya. Tapi di outer-nya adalah Carmen McCord ya. Ini ya. Sekarang kalau saya tambahkan di sini first name, kira-kira apa yang terjadi di bagian deklarasi ini ya. Saya tambahkan first name. Ya. Apakah error? Malahan di sini yang di outer tidak tampil sama sekali datanya ya. Ya, nanti bisa dipelajari lagi ya. Baik, kita lanjutkan.
Ini malah berbeda ya. Kalau ini deklarasinya apa? Tidak ada deklarasi di blok yang berikutnya ya. Harusnya tadi declare, declare ya. Tadi bikin langsung ya. Tidak ada bagian deklarasi di subnya. Atau kita coba copy aja. Yang ini ya. Di sini tidak ada deklarasi di bagian apa? Di bagian innernya, ya. Kira-kira apa yang terjadi, ya? Malah yang ini tampil semua, ya. Karena jelas di sini first name, last name di sini adalah punyanya author, ya, punyanya author di sini, sehingga dia dikenali di dalam inner, ya, ataupun di dalam author itu sendiri, gitu ya. Jadi itu bedanya, ya. Baik, kita lanjutkan. Three level of nested block, ya. 3 level, ya, pada sebuah blok bersarang, ya. 3 tingkat blok bersarang. Di sini ada outer, ya. Kemudian di sini ada middle, di dalamnya lagi ada inner, ya. Karena nanti perhatikan tidak mesti harus ada declare, tapi mungkin begin yang ada di dalamnya, gitu ya. Begin, dan di sini adalah pasangan yang paling bawah. Ya, kemudian begin yang di sini adalah yang kedua dari bawah, ini yang ketiga dari bawah. Variable naming, ya, penamaan variabel, ya. You can declare two variable with the same name in the same block, ya. Anda tidak dapat mendeklarasikan dua variabel, ya, dengan nama yang sama di blok yang sama, ya. Jadi dalam blok yang sama Anda tidak bisa mendeklarasikan dua variabel, ya, dengan nama yang sama. However, you can declare variable with the same name in two different blocks when one block is nested within the other block. Ya, jadi di dalam PLSQL memungkinkan, ya, Anda dapat mendeklarasikan variabel dengan nama yang sama di dalam blok, dua blok yang berbeda, ya. Ketika, ya, satu blok sebagai nested, ya, sebagai sarang di blok yang lain. The two items represented by the same name are distinct, and any change in the one doesn't affect the other, ya. Jadi kedua item diwakili oleh nama yang sama adalah berbeda. Dan setiap perubahan dalam satu atau di salah satu itu tidak mempengaruhi yang lainnya, gitu ya. Anda coba lihat di sini. Di sini di bagian outer ada v_myvar. Di sini juga di dalam inner, ya, inner blocknya di sini ada v_myvar. Di sini tipenya sama-sama varchar2, di sini 20, di sini 15, tidak ada masalah. Karena masing-masing berdiri sendiri. Ini sebagai variable global, ini lokal. Walaupun global, ya, dia
tidak artinya dia berbeda dengan yang ada di innernya. Walaupun nanti kalau sama seperti ini, kalau kita panggil di innernya juga akan membingungkan mana yang diakses gitu ya. Variable visibility ya, visibilitas variabel. Apa yang dimaksud dengan visibilitas variabel? Ya. What if the same name is used for two variable? One in each of the block ya. Bagaimana jika nama yang sama digunakan untuk dua variabel? Satu di dalam blok yang lain, di mana satu di dalam blok yang satu di setiap blok gitu ya. In this example, the variable faded of birds is declared twist ya. Di sini faded of birds, di sini juga ada faded of birds ya. Deklarasikan dua kali. Gitu ya. Mana yang muncul ya? Which faded of birds is reference in the di sini ya dbms output.path.line ya, underscore line ya. Maka nanti tinggal dia yang berada di bagian mana gitu ya. Nah, di sini the visibility of a variable is the position of the program with the variable can be accessed without using a qualifier. Jadi visibilitas suatu variabel adalah bagian dari program di mana ya variabel dapat diakses tanpa menggunakan qualifier. Apa itu qualifier? Ya. What is the visibility of the variable? Ya. Apa visibilitas dari masing-masing variabel? Ya. Di sini ya, father name ini jelas dia akan manggil ke inner dulu tidak ada, dia lihat ke outernya. Kemudian faded of birds ya, karena di sini ada, dia akan tampil dari sini ya. Kemudian shell, kemudian di sini juga kalau di sini dia akan tampil dari sini ya. Coba kita praktekkan aja ya. Nah, ini coba kita kopikan aja. Karena di sini ada ada nama yang sama ya, walaupun tidak error. Ketika digunakan seperti ini, mana yang mungkin tampil atau yang muncul visible. Nah, ini yang 3 baris ini adalah di bagian inner ya. Coba kita lihat nanti yang birds ini nanti ya, faded of birds ini yang tampil dari outer atau dari innernya. Ternyata di sini Patrick berasal dari ini, malah keliru ya, yang 2002 ya, karena dia ada di dalam di sini ya. Kemudian filenya adalah Mike ya. Kemudian di sini di bagian outernya dipanggil ini, maka dia akan tampil yang data yang di outer ya. Jadi seperti itu kurang lebih kerjanya. Nah, sekarang the dates of the variable are in outer block, a scope even in the inner block.
Jadi v date of birth variable ya declared in outer block mempunyai lingkup ya, memiliki lingkup bahkan di dalam blok dalam gitu ya. The variable is visible in outer block. Variable ini terlihat di blok luar. However, it's not visible in the inner block because the inner block has a local variable with the same name. Namun tidak terlihat di blok dalam karena blok dalam memiliki variabel lokal dengan nama yang sama. Ya. Sehingga di sini kenapa tadi yang ketika ditampilkan date of birth di dalam innernya, dia akan tampil di innernya kalau innernya ada, gitu ya. Karena di inner ada, dia tidak melihat ke outernya. The father name variable is visible in inner and outer block. Ya, karena dia dituliskan di outer block ya. Kemudian child name variable invisible only in the inner block. Ya, karena dia dideklarasikan di inner ya child ini, maka dia akan dikenali hanya di blok dalam aja. What if you want to reference the outer block date of birth within the inner block? Ya. Lalu akan muncul permasalahan di sini ya. Kira-kira bagaimana jika Anda ingin mereferensi ya variabel yang sama ya, artinya variabel yang sama di dalam inner ini, padahal Anda menginginkan yang tampil yang di outernya, gitu ya. A qualifier is a label given to a block. Jadi sebuah qualifier adalah sebuah label yang diberikan ke sebuah blok. You can use the qualifier to access the variable that have scope but are not visible. Jadi Anda dapat menggunakan qualifier ini ya untuk mengakses variabel yang mempunyai batasan ya ruang lingkup tapi tidak nampak. Ya. The outer block below is labeled. Jadi outer blocknya dilabel dengan tanda seperti ini ya, tanda merah ini. Its nested inner block also can be labeled. Setiap inner ya juga bisa diberikan label. Maka di sini kodenya ini ada itu. Nah, ini ya. Jadi tadi di sini kita tambahkan di atas ada outer, ya. Kemudian di sini tadi ditambahkan outer, ya. Di sini biar dia tidak memanggil yang ada di dalam innernya, maka di sini diberikan outer titik nama variabelnya, gitu ya. Kemudian di sini ini n-nya ditaruh di bawah ya. Karena kalau nanti taruh di sini, dia akan kita rubah sedikit seperti ini. Kita coba running. Oh, ada kekeliruan. Kekeliruannya adalah di bagian ini ya, bagian pertama. Kurang 1. Anda lihat di sini, datanya baru benar ya. Jadi di dalam pembagian birth of date, ya, date of birth yang di outer, kita berikan pelabelan seperti ini. Kemudian kita waktu pemanggilan di
variabel yang sama, ini terjadi kalau variabelnya sama ya, maka biar ini menunjuk kemana, Anda tambahkan ini ya, pelabelannya seperti qualifiernya. Qualifiernya ini outer, kemudian pemanggilannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi yang ke-6 ya. Baik, ada pertanyaan di sini? If an outer block is labeled, the inner block must be labeled also. Di sini ada kata must, true or false. Jika sebuah outer, sebuah blok luar dilabeli, ya diberikan label, maka di sini ya blok dalam harus dilabeli juga. Jawabnya true atau false? Harus ya. Coba kita false ya. Ya benar. Artinya tidak harus dilabeli gitu ya. Karena tidak mungkin juga kita memanggil inner ya di dalam outer. Gitu ya. Jadi kasusnya label tadi adalah ketika ada nama variabel di dalam outer itu sama dengan di dalam innernya. Sehingga kalau kita memerlukan dia dipanggil sebagai outer, maka dia harus kita labeli. Ya. Dan yang kedua, two variable with the same name can be declared in outer block and inner block. True or false? Dua variabel yang sama, dua variabel dengan nama yang sama ya, dapat dideklarasikan di dalam blok luar dan blok dalam. Benar atau salah? Halo? Benar atau salah? Jawabnya adalah, bisa didengar suara saya? Jawabnya benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Mas Zakaria, benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Mbak Triana? Benar, Pak. Benar. Kita coba jawab true. Jawabnya adalah benar. Ya, jadi dua variabel dengan nama yang sama dapat dideklarasikan di blok yang berbeda. Baik, kita sudah selesai materi yang ke-6 ya. Kita masuk ke materi yang ke-7. Di materi yang ke-7 kita akan membahas tentang praktek pemrograman yang baik ya. Baik ya, langsung aja. This lesson cover the following objective ya. Pertama,
ya, this list example of good programming practice, ya. Daftar contoh praktek pemrograman yang baik, ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar accurately insert comment into PLSQL code, ya. Bagaimana nanti Anda menyisipkan ya komentar yang tepat gitu ya ke dalam kode PLSQL ya. Kemudian create PLSQL code that follow formatting guideline to produce readability code ya. Bagaimana nanti Anda membuat ya kode PLSQL mengikuti pedoman format untuk menghasilkan kode yang dapat mudah kode yang mudah dibaca gitu ya. Karena nanti tidak terasa kode Anda bisa panjang, bisa ratusan baris gitu ya. Tujuan ya. A good programming practice sebentar ya, saya serius sebentar. Ini mau ngambil cas dulu. Berikutnya kita lanjut ya. Baik. A good programming practice, a technique that you can follow to create the best code possible. Ya. Jadi praktek pemrograman yang baik adalah teknik yang dapat Anda ikuti ya untuk membuat kode sebaik mungkin. Ya. Bagaimana Anda buat kode sebaik mungkin. Ya. Programming practice cover everything from making code more readable to creating code with faster performance. Ya. Jadi praktek pemrograman ya, mencakup semuanya, ya, mencakup semua, mulai dari membuat kode, ya, membuat kode lebih mudah untuk dibaca, ya, hingga membuat kode yang kinerjanya lebih cepat gitu ya. Jadi tidak hanya keterbacaan aja, tetapi juga bagaimana nanti kode Anda itu performanya bagus gitu ya. Software engineering team often follow a style guide so that everyone on the team use the same technique. Jadi tim pengembang software gitu ya, atau tim rekayasa software gitu ya, software perangkat lunak dalam hal ini ya, sering mengikuti ya, panduan gaya ya, style ya, panduan gaya, sehingga semua tim ya, semua orang ya, setiap orang pada tim ya menggunakan teknik yang sama gitu ya. This makes it easier to read and modify code written by other ya. Maka kalau menggunakan guideline style yang sama ya,
dalam tim itu, sehingga nanti ya akan memudahkan ya untuk membaca dan memodifikasi kode yang ditulis orang lain gitu ya. Mungkin ada yang mau melanjutkan atau ada yang mengkoreksi gitu ya, akan lebih mudah. Coursework so follow to convention demonstrated in this lesson ya. Jadi pekerjaan pembelajaran ya harus mengikuti konvensi yang ditunjukkan dalam pelajaran ini. Ya. Coba kita lihat nanti konvensinya seperti apa. Good programming practice ya. Praktek pemrograman yang baik. Several example of good programming practice have already been demonstrated and discussed in this course ya. Jadi beberapa contoh ya praktek pemrograman yang baik ya telah ditunjukkan dan atau didiskusikan di materi ini ya atau pembelajaran ini. Use explicit data type conversion because implicit data type conversion can be slower and the rule can change in later software release ya. Jadi penggunaan konversi tipe data eksplisit ya. Jadi di sini gunakan konversi tipe data eksplisit ya karena sebab konversi tipe data implisit dapat lebih lambat ya dan aturan dapat dirubah aturan dapat berubah rilis softwarenya ya. Artinya sesuai dengan nanti rilis yang terbaru gitu ya. Use meaningful identifier when declaring variable, constanta, and parameter. Ya. Jadi kemarin ini adalah contoh yang sudah dibahas sebelumnya ya. Pertama gunakan konversi tipe data yang eksplisit daripada yang implisit, maksudnya seperti itu ya. Karena yang implisit itu lebih lambat. Ya. Kemudian di sini gunakan pengenal yang berarti atau bermakna gitu ya ketika mendeklarasikan variabel konstanta dan parameter ya. Artinya jangan mendeklarasikan asal saja, tapi deklarasi itu adalah punya makna ya. Variabel itu gunanya untuk apa gitu ya. Konstanta itu gunanya untuk apa? Parameter itu gunanya untuk apa? Jadi ada maknanya. Declare one variable or constant identifier per line for better readability and code maintenance ya. Oke, ada 3 hal ini ya kemarin ya, deklarasikan satu variabel atau konstanta, pengenal variabel atau konstanta per baris ya untuk untuk ini ya untuk kemudahan pembacaan ya dan pemeliharaan kode gitu ya. Jadi ada 3 hal itu. Kemudian di sini ada yang lain juga, avoid ambiguity when custom identifier ya. Hindari ambiguitas ya ketika memilih pengenal gitu ya. Kemudian use the percent type attribute to declare a variable according to another previously declared variable or database column ya, database column. Ya, kemarin kalau variabelnya terkait dengan kolom dari suatu database, maka lebih bagus Anda gunakan percent type ya dalam pendeklarasiannya. Jika kalau ada perubahan mungkin lebar dari kolom itu gitu ya, sehingga nanti akan menyesuaikan ya, akan langsung menyesuaikan. Use the not null constraint when declaring a variable that must hold a value ya.
gunakan constraint not null ketika mendeklarasikan sebuah variabel yang harus menghandle sebuah nilai gitu ya. Berarti ada berapa tadi? 3, ada 6 ya. Ini yang sebelumnya secara tidak sadar barangkali sudah kita bahas bagaimana membuat praktek membuat program yang baik gitu ya. Ada 3 macam tadi, ada 6 ya, 6 macam. Kemudian di sini other programming guideline include ya. Berikutnya adalah pedoman pemrograman yang lain seperti ya documenting code with common ya. Dokumentasikan kode program dengan common ya, dengan komentar ya. Jadi biasakan Anda membuat program itu satu blok program atau bagian tertentu Anda buat, Anda tambahkan common ya. Supaya apa? Supaya mudahkan untuk orang mengetahui bagian kode itu fungsinya untuk apa. Deploying a case convention for the code ya. Kembangkan konvensi case convention ya, mungkin terkait dengan huruf ya, untuk kode ya. Mungkin pengenalan variabel ya, itu harus pakai huruf kecil semua atau ada huruf besarnya gitu ya. Kemudian the following naming convention for identifier and other object. Kembangkan konvensi penamaan ya untuk pengenal dan objek yang lain ya. Kemudian enhance readability by indenting ya. Meningkatkan keterbacaan untuk dengan melalui indenting ya, indentasi ya. Maksudnya seperti ini tadi ya. Bagian yang apa? Nested-nya kita buat agak menjorok ke dalam gitu ya. Ini namanya indenting ya, indentasinya gitu ya. Jangan barisnya rata semua gitu ya. Nanti sulit untuk membedakan mana yang outer, mana yang inner gitu ya. Commenting code ya, kode komentar ya, terkait dengan komentar. A common assist in future maintenance or modification by helping other programmer know what the original programmer intended by the code writer. Ya. Jadi komentar yang membantu di dalam pemeliharaan nantinya, ya pemeliharaan atau modifikasi nantinya, ya dengan membantu pemrogram ya mengetahui apa yang dimaksud oleh programmer aslinya, gitu ya, programmer aslinya dengan kode yang ditulis, gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya sebagai programmer baru, kemudian membuka kode orang lain, karena kode programnya itu ada apa, kode baris komentarnya, maka di situ dengan membaca baris komentar Anda akan tahu atau paham, oh maksudnya ini toh, gitu ya. Jadi jangan untuk program yang baik, ya jangan sampai tanpa komentar, gitu ya. Komentar juga penting, gitu ya. Jadi biasakan Anda membuat komentar di dalam kode Anda, gitu ya. Apapun bahasa pemrograman Anda, gitu ya. Even the original programmer will benefit from commenting his or her code when returning for the first time to that code 6 months hence. Ya. Jadi bahkan Anda sendiri barangkali sebagai programmer, gitu ya, artinya kode itu yang buat Anda sendiri ya akan mendapat manfaat ya atau keuntungan dari komentar ya, dari mengomentari kodenya ya ketika kembali untuk pertama kali gitu ya, untuk pertama
waktu untuk misalnya 6 bulan kemudian Anda buka kode Anda gitu ya. Anda 6 bulan kemudian membuka kode Anda, walaupun Anda yang membuat sendiri, kalau di situ ada baris komentarnya akan memudahkan Anda untuk mengingat kembali gitu ya. Tapi kalau tidak ada baris komentarnya, barangkali Anda harus meraba-raba dulu gitu ya. Jadi itu pentingnya komentar ya. Comment are strictly informational and do not enforce any condition of behavior or logic or data. There are ignored when code compiled. Ya, jadi saya kira sudah tahu ini ya. Jadi komentar itu bersifat informasional ya, bersifat hanya informatif gitu ya, dan tidak memaksa kondisi ya, atau perilaku atau logik atau data gitu ya. Jadi komentar itu diabaikan ketika kode itu dikompilasi ya. Anda menggunakan bahasa pemrograman apapun, baris komentar itu akan ignored ya, artinya diabaikan ya, tidak ikut dikompilasi. Cara memberikan komentar ya. Kalau untuk komentar satu baris awalnya adalah tanda minus 2 kali ya. Itu untuk komentar satu baris. Kalau untuk multi baris adalah slash bintang ditutup dengan bintang slash ya, seperti bahasa C ya, seperti ini. Yang ini untuk baris tunggal ya. Jadi yang ini untuk single ya. Kalau yang ini ya, ini untuk beberapa baris gitu ya. Kalau awal Anda buka dengan slash bintang, berapapun barisnya, Anda tutup dengan bintang slash, maka itu adalah komentar. Ya. Akan dianggap sebagai suatu, akan diterjemahkan oleh compiler sebagai komentar, maksudnya seperti itu. Ya, saya kira sudah sangat paham ini ya. Variable case convention ya. Case convention as shown below ya. Coba kita lihat di tabel ini ya. The following table provide guideline for writing code in upper and lower case to help you distinguish keyword from name object ya. Kalau untuk kata kunci SQL ya, konvensinya adalah uppercase ya, declare, insert, ya, select, insert, kemudian juga PL/SQL keyword ya, declare, begin, if itu Anda gunakan huruf besar ya. Kemudian tipe data juga huruf besar ya. Kemudian kalau identifier ya, variabel dan seterusnya, konstanta gitu ya, menggunakan lowercase ya, huruf kecil. V, salary, EMB, underscore cursor, C, tag, rate, gitu ya, P, underscore EMB, no, ya. Kemudian nama tabel dan kolom juga lowercase, ya. Nah, dari ini adalah contoh konvensi daripada pengenal, gitu ya. Baik untuk variabel maupun untuk kata terjaga dari SQL maupun PL/SQL ya. Kata terjaga dengan SQL, PL/SQL dan tipe data menggunakan huruf besar gitu ya. Artinya kalau Anda membuat coding, kalau terkait dengan di situ melibatkan kata kunci SQL atau kata kunci PL/SQL atau tipe data, maka konvensinya adalah ditulis dengan huruf besar. Kalau untuk pengenal seperti variabel, konstanta, ya, nama fungsi, ya, nama prosedur misalnya adalah huruf kecil lowercase. Kemudian nama tabel dan kolom juga lowercase gitu ya. Jadi ini Anda gunakan konvensi ini Anda gunakan ya nantinya untuk kalau Anda dalam tim harus disepakati gitu ya. Harus disepakati mana yang harus huruf besar, mana yang harus huruf kecil gitu ya. Sehingga nanti seragam gitu ya. Selain tadi harus diberikan common gitu ya.
naming convention, yeah. The naming of integer shall be clear, consistent, and unambiguous, ya. Unambiguous, ya. Jadi nama daripada pengenal ya harus jelas, konsisten dan tidak ambigu, ya. Tidak berarti dua. Jadi harus konsisten, jelas, konsisten dan tidak ambigu, ya. One commonly used convention is to name, ya. Satu daripada penggunaan secara umum konvensi adalah untuk nama variabel diawali dengan v underscore, konstanta c underscore, ya. Kemudian parameter starting with p underscore, ya. Parsing for passing to procedure and function. Jadi ini contoh konvensi yang harus Anda ingat dan harus Anda ikuti, gitu ya. For example, ya, v underscore date of birth, ya, berarti ini variabel. Kalau diawali c berarti konstanta. Kalau diawali dengan huruf p underscore berarti dia adalah parameter, ya, untuk komunikasi antar di dalam parameternya, gitu ya. Nah, contoh di sini, ya. For clarity, ident its level of code example, ya. Jadi untuk kejelasan, ya, ada buat identasinya, ya, setiap level daripada kode, ya. Jadi ada menjorok ke kanan seperti ini, ya. Ya. Kurang lebih seperti itu, ya, untuk materi di bab 2 sudah selesai. Kita coba jawab pertanyaan berikut, ya. Common change how a PLSQL program execute, ya. So an unstable command can cause the program to fail, ya. True or false? Jawabnya adalah False. komentar, ya, false, ya. Jadi komentar itu tidak merubah, tidak mempengaruhi, ya, atau tidak merubah bagaimana sebuah program PLSQL itu dieksekusi, gitu ya. Jadi dia ignore it, ya, diabaikan. Using standard for naming convention is recommended, ya. Penggunaan standar untuk konvensi penamaan adalah disarankan, ya. True or false? Ya. True, ya, disarankan. Artinya ada sangat disarankan untuk menggunakan konvensi, ya, penamaan yang standar. Ya. Sudah selesai di materi yang ke-7, di materi yang kedua, ya. Ada pertanyaan, silakan. Silakan mulai dicicil, ya, untuk membaca dan juga mengerjakan kuisnya, ya. Kita baru sampai bab kedua ini, ya. Semoga nanti hari Jumat, ya, kita bisa rampung di bab 3, ya. Dan mohon untuk bisa dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Untuk materi yang lengkap nanti coba sebelum saya susun, ya. Belum saya susun dengan baik, artinya masih ini, ya, misalnya section 2 itu masih slide seperti ini, ya, belum saya berikan
Belum saya berikan judulnya dalam setiap slide itu apa. Pertama, yang kedua untuk praktis dan solusinya juga belum saya tambahkan di sini ya. Jadi sistem basis data lanjut nanti ada 15 bagian ya, 15 bab ya. Silakan, ada pertanyaan? Untuk akun bisa semua ya. Bisa dijalankan semua untuk akunnya. Bisa, Pak. Ya. Mungkin nanti sambil saya lihat expire-nya kapan ya. Kemarin belum saya cek expire-nya. Karena kemarin di kelas lain itu, ya di kelas A dan B itu, saya nggak tahu membuatnya berapa lama. Tapi kemarin saya lihat kok, saya tidak tahu apakah tidak di-create-kan akunnya, tapi kok saya lihat di pengajarnya itu tidak ada pendaftar sama sekali gitu ya. Silakan nanti yang masih bingung untuk tadi mengkaitkan skemanya, file skema ya supaya nanti tabelnya muncul ya di dalam Oracle Application Express-nya di sini ya. Karena kalau tidak Anda sisipkan nanti di sini objek-objeknya tidak muncul seperti tabelnya gitu ya. Jadi harus Anda sisipkan nanti Anda kalau yang lupa nanti di sini ya. Di SQL Workshop nanti di SQL Script di sini ya. Di SQL Script ya. Nanti Anda pilih upload ya, Anda pilih upload, Anda ambil file yang di direktori Anda tadi Anda simpan di mana ya, yang file SQL_schema.sql tadi ya. Untuk akunnya ya, karena akun dari Oracle Application Express itu saya tidak bisa tidak seperti akun Anda di Oracle Academic ya. Saya kalau Anda lupa passwordnya, saya bisa mereset passwordnya gitu ya. Tapi kalau di Oracle Application Express saya tidak bisa mereset ya. Saya tidak bisa mereset akun Anda ya, sehingga mohon untuk passwordnya tidak usah terlalu sulit gitu ya. Tidak usah terlalu sulit sehingga Anda tidak lupa ya. Kalaupun Anda coba simpan username passwordnya apa gitu ya. Nanti ada NN itu adalah sesuai nomor urut absen Anda ya. Jangan berebut. Jadi nanti misalnya di sini ya, nanti kalau Anda itu S ya, kalau saya teachers ya, kalau Anda student, di sini S, NN nanti Anda tuliskan, Anda pilih atau Anda isi sesuai dengan nomor urut absen Anda di kelas masing-masing. Sesuai dengan urutan awal dan akhir yang ada di file yang tadi saya bagikan ya. Silakan, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ini posisi sudah di Semarang semua ya? Masih di rumah, Pak. Masih di rumah. Lah itu Anda sudah membaca suratnya belum? Kalau sudah mulai ada beberapa mata kuliah yang harus praktek secara offline gitu ya. Sudah tahu ya jadwalnya ya? Kalau di mata kuliah saya nanti full online ya. Ada beberapa mata kuliah yang harus offline ya, karena harus memegang alat gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Oh iya. Mbak Kirana, ada pertanyaan?
Mbak Kirana, adakah pertanyaan? Belum ada, Pak. Mbak Siti Nur Hamidah. Belum, Mbak Pak. Siti. Ada pertanyaan tidak? Belum. Belum. Kok lemes toh? Belum makan? Mas Dani Tegar, ada pertanyaan, Mas? Belum, Mbak. Belum. Kok pada lemes ya? Mbak Solasri, ada pertanyaan, Mbak? Untuk saat ini belum, Pak. Masih di Buffalo Man City? Mbak Solasri masih di Buffalo Man City? Kok langsung menghilang? Kebumen, Pak. Hah? Kalau di kosakata Buffalo Man. Ya, Buffalo Man ya. Buffalo itu kan kerbau, kebo man. Baik, kalau tidak ada sinyalnya tidak stabil ya. Mungkin baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan Anda screenshot ya untuk masing-masing kelas. Silahkan dari